Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga saya selalu rezeki lancar dan tetap semangat. Nah, di malam kali ini aku masih semangat untuk bercerita ya. Jadi kali ini aku mau menceritakan tentang Nabi Idris alaihi salam. Jadi seperti kita tahu bahwa Nabi Idris adalah nabi kedua dari 25 nabi yang harus kita imani. Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Nah, jadi Nabi Idris adalah generasi ketujuh setelah Nabi Adam ya. Generasi ketujuh setelah Nabi Adam. Generasi ketujuh setelah Nabi Adam alaihissalam, dan merupakan keturunan dari Qabil dan Iklimah. Dan nama Idris sendiri berasal dari bahasa Darasa yang mempunyai arti kata sebagai belajar. Jadi Idris itu memiliki arti kata belajar gitu ya. Maka dari itu tidak salah apabila kehadiran Nabi Idris alaihissalam kerap dihubungkan dengan pesan kecerdasan yang bersifat wajib dimiliki oleh semua manusia, dan menjadi seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris tentunya memiliki beberapa kemuliaan-kemuliaan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Kalau kemarin itu Nabi Adam adalah orang pertama yang turun ke bumi, sedangkan Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Nah, jadi lewat lembaran petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk 30 buah Sofia, ia kemudian menyampaikan dakwah kepada seluruh umatnya. Jadi selain mempunyai kemampuan dalam membaca dan menulis, Nabi Idris juga diakui sebagai seorang nabi yang sangat rajin dan gemar belajar, karena cukup aktif dalam mempelajari sejumlah hal dan konsisten melakukannya. Ilmu pengetahuan jadi ilmu pengetahuan pun bisa dia dapatkan dari mana saja. Jadi ya, yang pertama itu. Kemudian kemuliaan yang kedua, dia itu memiliki pengetahuan yang sangat luas. Nah, salah satunya adalah tata cara merawat kuda ya. Jadi bukan hanya pengetahuan umum, jadi ini juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana beliau itu merawat kuda. Terus kemudian dia itu paham mengenai ilmu perbintangan atau falak, dan juga pintar dalam berhitung. Bahkan salah satu penelitian mengatakan bahwa Nabi Idris merupakan salah satu penggagas ilmu tertua di bumi, yaitu ilmu falak. Seperti itu, ilmu falak itu kayak ilmu perbintangan gitu ya. Yang ketiga, kemuliaan yang ketiga itu memiliki derajat yang tinggi. Jadi lewat surat Maryam ayat 57 dikatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam tersebut memiliki martabat yang sangat tinggi. Dengan kata lain, ia juga mempunyai derajat yang sangat tinggi selain menjadi seorang nabi yang soleh. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Idris ke dalam golongan tersebut. Jadi beliau mempunyai martabat yang tinggi. Supaya bisa mempunyai derajat yang tinggi layaknya Nabi Idris alaihissalam, ada 3 kunci utama yang dapat dilakukan oleh manusia seperti kita ya. Tentunya kita mau kan menjadi manusia yang memiliki martabat yang tinggi, baik itu di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu mulai dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman enggak, percaya enggak bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, seperti itu. Terus kemudian yaitu yang pertama itu berhijrah dengan meninggalkan semua bentuk kemungkaran atau larangan-larangan yang Allah berikan. Misalnya berjudi, berzina, minum khamr sama juga berjudi. Iya, enggak beda. Kalau berjudi itu enggak, ya itulah beda ya. Berjudi, berzina, minum khamr, terus mencuri, membunuh,
kemudian dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu berjihad di jalan Allah. Berjihad itu memerangi hawa nafsu. Bukan hawa nafsu, berarti berjihad, berjuang itu menyebarkan kebaikan. Seperti itulah. Jadi ada 3 hal yang kita harus lakukan agar menjadi manusia yang bermartabat tinggi. Yang pertama tadi adalah harus beriman kepada Allah dulu. Yang kedua itu meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi harus kita tahu bahwa Nabi Idris itu salah satu nabi yang dia itu pernah melihat surga dan neraka ya. Dan ini ya, aku akan menceritakan tentang kisah Nabi Idris tentang kematian. Nah, pada suatu hari malaikat maut Israel. Jadi siapa Nabi Idris itu memiliki sahabat, yaitu sahabat itu malaikat Israel. Bagaimana tidak? Keren sekali ya bisa bersahabat dengan sosok malaikat. Padahal malaikat Israel adalah malaikat pencabut nyawa, benar. Jadi malaikat Israel itu bersahabat dengan Nabi Idris ya. Nah, malaikat Israel itu meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi. Hanya untuk apa? Hanya untuk bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Jadi malaikat Israel itu sangat merindukan bertemu dengan Nabi Idris, dan akhirnya Allah pun mengizinkan untuk malaikat Israel untuk bertemu dengan Nabi Idris. Akhirnya turunlah malaikat. Nah, malam itu Nabi Idris kedatangan seorang pria. Jadi malaikat Israel itu turun dalam bentuk manusia gitu ya, enggak serta-merta langsung. Jadi menjelma seperti manusia. Nah, malam itu Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak buah-buahan. Tentunya ia adalah malaikat Israel yang sedang menyamar, dan Nabi Idris itu tidak mengetahui. Awalnya Nabi Idris tidak mengetahui ya. Terus kemudian Nabi Idris itu menawarkan makanan tersebut kepada malaikat Israel, tapi ditolak. Akhirnya mereka ngobrol dan keluar melihat pemandangan di sekitar. Nah, setelah 4 hari bersama dan cukup akrab, Nabi Idris itu mulai curiga kepada tamunya tersebut. Kok enggak makan ya? Kan emang malaikat tidak memiliki nafsu makan tertentu ya, nafsu makan atau nafsu yang lain seperti itu. Karena tamu yang menyamar tersebut tidak pernah menyentuh jamuan makanan sama sekali, Nabi Idris kemudian mengajukan berbagai pertanyaan lantaran diliputi perasaan curiga atau penasaran. Akhirnya memberanikan diri, Nabi Idris itu bertanya kepada jelmaan malaikat Israel, "Ya Tuanku, siapakah sebenarnya Anda? Itu siapa?" Nah, malaikat Israel itu menjawab, "Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Israel." Lah, tentunya Nabi Idris terkejut mendengar hal ini karena malaikat Israel sendiri bertugas sebagai penyabut nyawa manusia. Lah, kemudian Nabi Idris itu bertanya lagi, "Kau sudah 4 hari bersamaku, apakah kau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini?" Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Ku ambil mereka bagaikan seorang yang sedang menyuap makanan." Takut nggak? Kemudian Nabi Idris itu bertanya lagi, "Lantas apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah kau ingin mencabut nyawaku?" Nah, malaikat Israel menggeleng, "Tidak ya Idris, kedatanganku memang untuk mengunjungimu karena saking rindunya aku terhadap engkau, dan Allah itu telah memberikan izin kepadaku untuk turun ke bumi menemui
engkau, seperti itu. Lah usai percakapan tersebut, Nabi Idris kemudian membuat satu permintaan. Ia ingin malaikat Israel mencabut nyawanya kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan sakitnya sakaratul maut yang dikatakan sangat dahsyat gitu ya. Tapi akan tetapi percakapan tersebut tidak langsung dijawab oleh malaikat Israel. Namanya juga malaikat, dia itu bertindak sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Jadi menunggu akhirnya malaikat itu meminta izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan Nabi Idris tersebut. Akhirnya malaikat Israel mencabut nyawa Idris lantas melihat sahabatnya kesakitan. Ya Allah, malaikat Israel juga ikut menangis, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris menangis karena tidak dapat membayangkan jika manusia lain mengalami sakaratul maut yang sangat sakit tersebut. Seperti diceritakan bahwa Nabi Muhammad juga sangat kesakitan. Beliau kan Nabi yang bahkan kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga sangat merasakan kesakitan. Bagaimana dengan kita yang hanya manusia biasa seperti ya. Nah, jadi rasa sakitnya itu sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Nabi Idris tidak tega jika umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Dan sejak saat itu Nabi Idris semakin gemar mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan, mengajak mereka untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi pantangan-pantangan atau larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, lanjut lagi seperti yang sudah aku katakan tadi, Nabi Idris itu pernah melihat surga dan neraka gitu ya. Dan mungkin seperti itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita aku pada malam hari ini. Mungkin di next video aku juga akan menceritakan hal-hal yang menarik yang perlu aku sampaikan. Jadi bercerita seperti ini seperti mengeluarkan isi dalam pikiran atau mengeluarkan ya emang. Jadi ketika aku belajar di sekolah dan menemukan hal-hal unik kok seperti itu, dan kemudian aku itu mencari kisah tentang Taj Mahal. Jadi ada ya sejarah Indonesia yang membahas itu kerajaan Mughal. Salah satu khalifah kerajaan Mughal itu ada Syekh Jahan. Syekh Jahan itu merupakan seseorang atau pelopor pendirinya Taj Mahal. Jadi keren sekali. Mungkin di next video aku akan membahas tentang bukti cinta Syekh Jahan terhadap istrinya. Jadi mungkin itu ya, daripada banyak bicara aku akan akhiri video ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, aku minta maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.